Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Latif F. Nugroho. Di video kali ini kita akan ngebahas topik yang sangat penting dan relevan, terutama bagi kalian yang sedang membangun bisnis. Bagi kalian yang misalnya baru mulai atau ingin bisnisnya berkembang tanpa modal besar atau bahkan tidak ada modal sama sekali. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang menginginkan pengen bisnisnya berkembang tapi terhambat karena keterbatasan dana, video ini bakal sangat bermanfaat buat kalian. Nah, sebelum kalian lanjut nonton, silahkan kalian klik terlebih dahulu tombol subscribe dan like-nya. Jadi begini teman-teman, siapa sih di antara kita yang tidak pengen bisnisnya berkembang pesat, tapi modalnya terbatas gitu ya? Ini kayaknya masalah hampir semua orang, terutama yang baru memulai bisnis dengan modal pas-pasan. Tapi tenang, sebagaimana yang saya bilang tadi, di video kali ini saya bakalan ngasih tahu cara-cara jitu untuk mengembangkan bisnis kalian meski dengan modal yang minim, meski dengan modal yang bahkan nol gitu ya. Gimana? Itulah kenapa kalian harus nonton video ini sampai habis. Langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah memilih ide bisnis yang tepat. Kalau modal kalian terbatas, kalian harus mencari bisnis yang tidak memerlukan banyak investasi awal. Seperti misalnya usaha online, jasa atau produk yang bisa diproduksi sendiri. Misalnya nih, kalau kalian punya keterampilan desain grafis misalnya, mulai aja dengan menawarkan desain grafis untuk berbagai kebutuhan bisnis kecil. Bisnis seperti ini itu nggak membutuhkan modal yang besar teman-teman. Yang penting adalah keterampilan dan kreativitas kalian. Jadi pastikan ide bisnis kalian itu tidak hanya menarik, tetapi juga memungkinkan untuk dijalankan dengan dana yang terbatas atau bahkan minim. Bikin bisnis itu jangan terlalu muluk-muluk, jangan juga pengen segera menuai hasilnya, karena bisnis itu minimal 2-5 tahun baru kita merasakan hasilnya. Artinya, membangun bisnis itu tidak sekadar bikin bisnis tanpa menyesuaikan dengan modal yang kita punya. Nah, kalau kita ngomongin soal ide bisnis yang sangat menguntungkan tapi modalnya terbatas, dikit, maka bisnis-bisnis seperti usaha online, misalnya dropshipping atau buka jasa pembuatan website. Atau kalian juga bisa membuka bisnis menggunakan platform media sosial. Kalian kan sudah punya media sosial tuh. Banyak kok mereka yang jualan menggunakan media sosial, jadi tidak membutuhkan modal besar. Kalian juga tidak perlu gitu ya, tidak harus membuat produk atau memiliki produk sendiri. Kalau sistemnya affiliate marketing atau dropshipping, kalian tidak harus nyetok barang, kalian tidak harus memiliki produk sendiri. Karena nanti perusahaan yang akan menyediakan barangnya dan kemudian melakukan pengiriman. Hitungannya kalian hanya promosi, lalu kalau misalnya produk yang kalian promosikan itu laku, kalian bakal dapat komisi dari penjualan tersebut. Semakin banyak produk yang laku, maka semakin banyak pula uang yang bakalan kalian dapatkan. Sekali lagi ini tergantung pinter-pinternya kalian mengelola media sosial yang kalian punya. Ini tidak perlu komputer teman-teman, kalian hanya perlu menggunakan ponsel dan otak yang kalian punya, ponsel dan otak, karena semuanya berasal dari sini, dari otak teman-teman. Secanggih apapun teknologi yang kalian pakai begitu, kalau juga tidak dipakai otaknya, nggak dipaksa otaknya untuk kemudian bekerja, ya teknologi itu bakalan sia-sia karena berada di tangan yang tidak tepat. Kalau kalian punya HP Android atau apapun lah ya jenisnya, jangan hanya dipakai untuk scrolling belanja atau stalking gitu. Sekali-kali kalau kalian punya atau pengen punya bisnis dan bebas dari urusan finansial di usia muda, kalian bisa pakai itu HP buat ya jualan gitu. Nggak perlu punya produk sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa jadi affiliate marketing, affiliate marketer gitu. Langkah kedua adalah memanfaatkan teknologi. Di era digital seperti sekarang, seperti saat ini, kalian bisa memulai bisnis hanya dengan modal internet dan kemudian smartphone yang kalian punya. Manfaatkan media sosial seperti misalnya Instagram, kemudian TikTok atau Facebook untuk kemudian memasarkan produk atau jasa kalian secara gratis.
Tidak hanya itu, kalian juga bisa memanfaatkan platform e-commerce, misalnya Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee untuk kemudian menjual produk kalian. Platform-platform ini itu memungkinkan kalian untuk berjualan dengan biaya yang sangat minim, yang sangat murah, bahkan tanpa harus punya toko fisik. Jadi jangan takut untuk mencoba dan bereksperimen dengan berbagai media sosial yang kalian punya. Jadi pada intinya media sosial kalian itu jangan hanya dipakai sekali lagi untuk menampung curhatan kalian, tapi pakailah juga misalnya untuk jualan, untuk mendapatkan cuan melalui platform e-commerce yang sudah bisa kalian akses dimanapun dan kapanpun melalui smartphone kalian. Artinya sekarang tidak ada alasan lagi buat kalian yang pengen sukses secara finansial, apalagi buat kalian yang pengen mengembangkan bisnis yang sudah kalian bangun, itu sudah tidak ada alasan lagi. Simpel caranya, manfaatkan saja teknologi yang sudah kalian punya, yang ada di sekitar kalian. Langkah yang ketiga adalah membangun brand yang kuat. Meskipun bisnis kalian baru memulai, baru merintis, tapi kalian harus mulai membangun citra dan kredibilitas bisnis kalian. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan konsisten. Kualitas produk atau jasa itu juga harus selalu menjadi prioritas utama. Jangan lupa juga untuk kemudian meminta feedback dari pelanggan dan gunakan feedback itu untuk kemudian meningkatkan kualitas bisnis yang kalian punya. Brand yang kuat itu datang dari kepuasan konsumen, kepuasan pelanggan. Jadi pastikan mereka merasa dihargai dan puas dengan apa yang kalian tawarkan. Brand yang kuat itu tidak hanya dibangun oleh produk atau layanan yang unggul, tetapi juga oleh bagaimana pelanggan merasa dihargai dan kemudian diperlakukan. Kepuasan pelanggan itu menjadi fondasi utama dalam menciptakan citra, brand, merek, gitu ya, atau kredibilitas yang tangguh dan dipercaya. Ketika pelanggan sudah merasa dihargai, mereka tidak hanya kembali tetapi juga menjadi duta merek yang menyebarkan pengalaman positif kepada orang lain sehingga konsumen kalian itu semakin banyak. Nah, setiap interaksi dengan pelanggan atau konsumen itu adalah kesempatan untuk kemudian memperkuat hubungan, baik itu melalui layanan pelanggan yang responsif, pengalaman pembelian yang mulus, atau bahkan cara produk atau layanan memenuhi kebutuhan mereka. Ketika pelanggan merasa dihargai, sekali lagi mereka akan merasa lebih terhubung begitu ya, terkoneksi dengan brand. Dan ini menciptakan loyalitas yang sulit untuk kemudian digantikan. Jadi ini menjadi perhatian penuh buat kalian yang pengen mengembangkan bisnis. Kemudian langkah keempat adalah mencari pendanaan alternatif. Ini juga penting teman-teman. Modal minim itu bukan berarti kalian nggak bisa mencari dana tambahan. Ada banyak sumber dana yang bisa kalian manfaatkan, seperti misalnya crowdfunding atau mencari investor yang tertarik dengan ide bisnis kalian. Misalnya kalian bisa mencoba mengajukan dana lewat platform seperti misalnya Kickstarter atau Indiegogo gitu ya. Atau kalau bisnis kalian sudah mulai menunjukkan potensi, coba cari angel investor yang mau mendanai usaha kalian dengan imbalan tertentu. Yang penting adalah bagaimana kalian meyakinkan mereka bahwa bisnis yang kalian punya itu prospeknya sangat bagus. Nah, meyakinkan investor bahwa bisnis kalian memiliki prospek yang bagus itu menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan atau memerlukan pendekatan yang cermat dan terencana. Investor itu mencari keyakinan bahwa bisnis yang mereka tanamkan modalnya tidak hanya memiliki potensi untuk berkembang begitu ya, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Itu titik perhatiannya. Itulah kenapa kalian perlu menunjukkan dengan jelas mengapa bisnis kalian itu layak untuk kemudian didukung dan bahwa prospeknya akan terus meningkat ke depan. Caranya gimana? Nah, misalnya kalian harus menampakkan visi
bisnis kalian secara jelas dan terukur. Tunjukkan rekam jejak atau bukti yang mendukung prospek bisnis kalian. Dan yang paling penting adalah gimana caranya kalian bisa mengidentifikasi risiko dan menunjukkan bagaimana kalian berencana untuk kemudian memanage atau mengelola risiko tersebut. Ini yang paling penting untuk menarik investor. Langkah kelima adalah mengelola keuangan dengan cerdas. Keuangan yang baik adalah kunci untuk kelangsungan bisnis yang kalian punya. Apalagi kalau modalnya terbatas, teman-teman. Kalian harus membuat anggaran yang jelas, pisahkan uang pribadi dan bisnis, serta alokasikan dana untuk mengembangkan bisnis, bukan hanya untuk kebutuhan operasional sehari-hari saja begitu. Nah, selain daripada itu, jangan lupa juga untuk selalu menyimpan catatan keuangan dengan rapi, dengan disiplin, tertib, supaya kalian bisa memantau arus kas dan menghindari pemborosan. Kalau perlu, pakai aplikasi pengelola keuangan yang bisa membantu kalian lebih mudah dalam memantau dan mengatur keuangan bisnis kalian. Langkah keenam adalah mencari peluang kolaborasi. Artinya, kalian tidak perlu merasa bahwa kalian harus bekerja sendirian. Carilah peluang untuk bekerja sama dengan bisnis lain yang memiliki visi yang sama. Misalnya, kalian bisa bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk kalian, atau melakukan kolaborasi dengan bisnis kecil yang lain untuk kemudian berbagi sumber daya. Kerjasama itu bisa mengurangi beban biaya pemasaran dan memperluas jangkauan pasar kalian tanpa kemudian mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi jangan takut untuk mencari kolaborasi yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme, itu prinsipnya. Langkah yang terakhir adalah terus belajar dan berinovasi. Dunia bisnis itu terus berubah, perkembangannya sangat pesat. Jadi kalian harus selalu siap untuk beradaptasi. Coba cari ilmu baru, ikuti kursus-kursus bisnis online, atau baca buku yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan bisnis yang kalian punya. Selain daripada itu, jangan ragu untuk berinovasi. Bisnis yang berhasil adalah bisnis yang bisa terus berkembang dan mengikuti tren pasar. Jadi selalu cari cara untuk memperbaiki dan meningkatkan produk atau layanan yang kalian punya. Jadi itulah cara mengembangkan bisnis dengan modal yang minim yang bisa kalian terapkan. Ingat, modal besar bukanlah satu-satunya kunci untuk sukses. Yang terpenting adalah ide, kerja keras, dan ketekunan kalian dalam menjalankan bisnis yang kalian rintis. Jangan takut untuk memulai, terus belajar, dan selalu berinovasi. Semoga langkah-langkah mengembangkan bisnis ini bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang saat ini baru memulai, baru merintis, baru memasuki dunia bisnis. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya share, yang bisa saya bahas di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk bisnis kalian. I'll see you on the next video.